Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yasinta Putri Pramesti, NIM 2023 08 41340 dari kelas PGSD 003. Di sini saya akan mempresentasikan modifikasi modul ajar kelas 2 di SD Negeri Jarakan untuk memenuhi tugas UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Modul ajar ini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A kelas 2 yang disusun oleh Ibu Sumarsi. Informasi umum, identitas modul, nama penyusun Yasinta Putri Pramesti, instansi SD Negeri Jarakan, tahun penyusunan tahun 2024, semester 2, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase A kelas 2 dengan alokasi waktu 1 pertemuan 2 kali 30 menit. Di sini saya memodifikasi pada kompetensi awal untuk ditambahi dengan nomor. Yang pertama, peserta didik belum mengenali tentang kalimat pertanyaan. Yang kedua, peserta didik belum mengenali tentang 4 kata ajaib. Selanjutnya, pada profil pelajar Pancasila hanya ada 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Kemudian saya modifikasi dengan menambah poin bergotong royong. Kemudian untuk sarana dan prasarana, yang pertama ada media. Media meliputi laptop, LCD, video pembelajaran, dan LKPD. Di sini saya hanya memodifikasi untuk menambahkan nomornya saja. Kemudian nomor 2 ada alat dan bahan meliputi ATK. Yang ketiga, sumber belajar meliputi buku dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, Bahasa Indonesia untuk SD kelas 2, penulis Sofi Dewayani, dan yang kedua ada lembar kerja peserta didik, kemudian PowerPoint. Untuk target peserta didik ada 2, yaitu yang pertama peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua yaitu peserta didik khusus dengan mengalami kesulitan memahami materi ajar. Selanjutnya adalah model pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL yang memiliki 5 sintaks. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Sedangkan yang kedua ada pendekatan pembelajaran menggunakan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga ada metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya kompetensi inti capaian pembelajarannya pada akhir fase A, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi sederhana dalam interaksi antar pribadi, serta di depan banyak pendengar secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik juga mulai mampu mengungkapkan gagasannya secara lisan dan tulisan dengan sikap yang baik menggunakan kata-kata yang dikenalinya sehari-hari. Pada tujuan pembelajaran saya memodifikasinya. Yang pertama, melalui kegiatan menonton video dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menghubungkan makna dari 4 kata ajaib dengan benar yang masuk level C6. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kalimat dengan kata ajaib dengan tepat, yaitu masuk level C3. Yang ketiga, melalui membaca cerita teks, peserta didik mampu menafsirkan fungsi 4 kata ajaib dengan tepat, masuk level C5.
Sedangkan untuk pemahaman bermakna, yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi cerita, yang kedua membiasakan peserta didik dalam menjawab pertanyaan, dan yang ketiga memahami sifat dari pelaku cerita. Untuk pertanyaan pemantik ada dua. Yang pertama, pernahkah kalian membaca buku cerita? Yang kedua, judul buku cerita apa yang pernah kamu baca? Pada kegiatan pembelajaran, saya memodifikasi, yaitu dengan yang pertama kegiatan pendahuluan dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama, peserta didik mengawali pembelajaran dengan salam yang diucapkan oleh guru, communication. Yang kedua, peserta didik berdoa dipimpin oleh salah seorang peserta didik, religius. Yang ketiga, peserta didik dipresensi oleh guru dan menanyakan kabar serta diberikan pertanyaan untuk memeriksa kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, communication. Yang keempat, peserta didik menyanyikan lagu pelajar Pancasila bersama-sama yang ditampilkan melalui LCD proyektor, nasionalis. Yang kelima, peserta didik meniru gerakan guru untuk mencairkan suasana pembelajaran atau ice breaking. Yang keenam, guru memberikan motivasi awal kepada peserta didik untuk semangat belajar, communication. Yang ketujuh, guru mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan dipelajari sekarang atau disebut dengan apersepsi. Yang kedelapan, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait pertanyaan pemantik, communication. Dan yang kesembilan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan dipelajari atau orientasi dengan alokasi waktu 10 menit. Pada kegiatan inti dibagi menjadi 5 sintak. Sintak yang pertama adalah orientasi masalah. Yang pertama, peserta didik melihat video berjudul Jaket Pinjaman yang ditayangkan oleh guru melalui LCD proyektor, termasuk mengamati dan TPACK. Yang kedua, guru memberikan penjelasan mengenai cerita jaket pinjaman, communication. Selanjutnya saya memodifikasi pada nomor 3 dan 4. Yang pertama, peserta didik menggali informasi berdasarkan video yang telah dilihat melalui kegiatan tanya jawab, communication, dan critical thinking. Yang keempat, peserta didik dan guru melakukan diskusi tentang video yang telah ditampilkan, communication. Untuk sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Pembelajaran berdiferensiasi disebut dengan collaboration. Yang keenam, peserta didik berkelompok sesuai pembagian yang telah dibagi oleh guru, collaboration. Yang ketiga, setiap kelompok peserta didik mengerjakan LKPD yang telah diberikan guru, communication, collaboration, dan critical thinking. Selanjutnya, sintak ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan mandiri dan dilandasi rasa kebersamaan dalam bekerja sama, communication, collaboration, dan critical thinking. Yang kedua, peserta didik diarahkan dengan kelompoknya untuk melakukan persiapan presentasi, collaboration. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi dengan guru dalam proses kerja kelompok apabila ada hal yang kurang dipahami, communication. Selanjutnya, sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik menampilkan hasil karyanya di depan kelas secara bergantian antar kelompok dan menjelaskannya, communication dan collaboration, serta critical thinking. Yang kedua, peserta didik memaparkan penjelasan mengenai hasil karyanya, communication dan collaboration. Untuk sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik saling memberikan tanggapan terhadap hasil yang dipaparkan oleh tiap kelompok, communication dan critical thinking. Selanjutnya, saya memodifikasi untuk poin kedua dan ketiga, yaitu peserta didik memberi saran dan kritik serta menambahkan gagasannya kepada kelompok yang sedang presentasi, communication. Dan yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan proses evaluasi klasikal untuk penguatan atau revisi agar meminimalisir miskonsepsi, communication dan critical thinking. Untuk kegiatan inti dengan alokasi waktu 45 menit.
Untuk kegiatan penutup, saya memodifikasi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari hari tersebut. Communication. Yang kedua, peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama bisa dengan menanyakan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, hal apa yang paling kalian suka selama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apakah yang ingin kalian tanyakan setelah kegiatan selesai, termasuk dalam communication. Yang ketiga, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan hasil belajar pada pertemuan hari ini. Communication dan critical thinking. Yang keempat, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Communication. Yang kelima, peserta didik bersama guru menyanyi bersama lagu daerah Lincik-Lincik. Yang keenam, guru menutup pembelajaran dengan doa atau dengan membaca hamdalah serta salam religius dengan alokasi waktu kegiatan penutup yaitu 15 menit. Untuk asesmen atau penilaian menggunakan 3 jenis. Yang pertama, diagnostik sebelum pembelajaran dengan ranah pengetahuan awal, tekniknya tes tertulis, bentuk instrumen tanya jawab atau pertanyaan pemantik, kemudian ranah karakter, minat, dan gaya belajar dengan teknik non-tes, bentuk atau instrumen lembar angket. Yang kedua, jenis formatif atau selama proses pembelajaran dengan ranah sikap profil pelajar Pancasila dengan teknik non-tes, bentuk atau instrumen observasi, penilaian teman sebaya atau lembar observasi, rubrik penilaian sikap, dan lembar penilaian antar teman. Yang ketiga, sumatif atau setelah pembelajaran dengan ranah pengetahuan, teknik tes tertulis atau instrumen isian atau kisi-kisi soal, lingkuis, dan rubrik penilaian. Untuk pengayaan dan remedial. Untuk peserta didik yang hasil asesmen formatifnya melampaui kriteria ketercapaian pembelajaran, diberikan pengayaan berupa penugasan melakukan dialog, bermain peran bersama teman, mengenai penggunaan 4 kata ajaib. Untuk remedial, untuk peserta didik yang hasil formatifnya belum mencapai kriteria ketercapaian pembelajaran, diberikan pengayaan berupa bimbingan lisan dan observasi. Kemudian ada 2 refleksi. Yang pertama, refleksi untuk guru meliputi yang pertama, bagaimana proses pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa kendala yang terjadi selama proses pembelajaran. Yang ketiga, apa solusi untuk permasalahan tersebut. Dan refleksi peserta didik meliputi yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Yang kedua, apa hal yang kamu rasa sulit dalam menyelesaikan LKPD? Yang ketiga, adakah bantuan yang kamu perlukan untuk membantu kesulitanmu? Bantuan seperti apakah itu? Kemudian pada lampiran terdapat lampiran LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen asesmen atau penilaian. Sedangkan juga ada glosarium seperti capaian pembelajaran, keberagaman, kebudayaan, model pembelajaran, pengayaan, penilaian, peserta didik, refleksi, dan strategi pembelajaran. Untuk daftar pustaka, di sini menggunakan penulis Sofi Dewayani 2021, Bahasa Indonesia untuk SD kelas 2, Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya adalah lampiran. Yang pertama, lampiran LKPD. Di sini saya tidak melakukan modifikasi lampiran LKPD dari guru. LKPD yang pertama meliputi judul LKPD, yang kedua ada nama anggota kelompok, tujuan pembelajaran yang meliputi 3 tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaan. Selanjutnya ada perintah mengerjakan tugas yang ditulis. Yang pertama, peserta didik diminta untuk memperhatikan video. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membuat kalimat sederhana menggunakan 4 kata ajaib. Yang ketiga, setiap kelompok menganalisis masing-masing fungsi dari 4 kata ajaib seperti kata maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Kemudian ada jawaban, ada kunci jawaban. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar di sini mengenai jaket pinjaman
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Bahan ajar ini digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas supaya peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan dengan baik. Selanjutnya, lampiran instrumen penilaian. Nama penyusun Yasinta Putri Pramesti, Institusi SD Negeri Njarakan, tahun penyusunan 2024, semester 2, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase A, kelas 2, dengan alokasi waktu 1 pertemuan 2 kali 35 menit. Asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Untuk asesmen sumatif, yang pertama ada kisi-kisi soal untuk peserta didik reguler dengan 5 indikator soal, materi kata ajaib dengan bentuk soal isian, dan terdapat 5 soal. Nah, ini ada soal peserta didik reguler, soal evaluasi, materi kata ajaib dengan bentuk soal isian dengan indikator yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada kunci jawaban, ada pedoman peskoran soal peserta didik reguler. Apabila peserta didik mampu menentukan dan menuliskan kata ajaib dengan tepat, diberi nilai 2. Peserta didik mampu menentukan kata ajaib tetapi belum mampu menuliskannya dengan tepat, diberi skor 1. Dan peserta didik menjawab salah atau tidak menjawab, diberi skor 0 dengan nilai akhir. Skor perolehan dibagi skor maksimal keseluruhan dikali 100. Skor maksimal keseluruhan ada 10. Kemudian ada kisi-kisi soal peserta didik khusus dengan indikator soal ada 3 dan hanya terdapat 3. Kemudian kisi-kisi soal peserta didik khusus dengan indikator 3 soal dengan 5 soal yang disajikan, dan kemudian kisi-kisi soal peserta didik khusus materi kata ajaib dengan indikator soal ada 3 dan terdapat 5 soal dengan bentuk soal isian. Nah, ini ada soal peserta didik khusus, soal evaluasi materi kata ajaib, terdapat 5 soal. Serta ada kunci jawaban dan pedoman skoran. Dengan kriteria peserta didik mampu memilih kata ajaib dengan tepat, diberi skor 1, dan peserta didik menjawab salah atau tidak menjawab, diberi skor 0 dengan skor maksimal keseluruhan 5. Nilai akhir skor perolehan dibagi skor maksimal keseluruhan dikali 100. Nah, untuk soal peserta didik reguler dan peserta didik khusus itu berbeda, karena untuk peserta didik khusus soal yang dibuat lebih mudah karena perkembangan peserta didik reguler dan peserta didik khusus itu berbeda, jadi soalnya dibuat lebih mudah.